Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita malam hari ini yaitu kertas bertuah. Halo, namaku Pasya. Kejadian ini ku alami ketika aku pindah ke rumah tanteku yang berada di daerah Jatinangor. Aku baru saja memulai kuliah di perguruan tinggi negeri di sana. Aku berasal dari daerah Cigadung. Karena jaraknya yang jauh dari kampus, akhirnya aku menetap di rumah tanteku. Tante tinggal bersama suami dan seorang anaknya yang masih balita. Sebenarnya rumah tersebut bukanlah rumah mereka. Mereka tinggal di sana hanya untuk sementara sambil menabung untuk membangun rumah. Rumah tersebut merupakan peninggalan kakek dari orang tua suaminya. Nah, jadi aku tidak kaget ketika melihat beberapa perabotan tua saat baru pindah ke sana. Hari pertama di sana saat itu sudah sore. Aku langsung merapihkan barang-barang yang aku bawa. Kamarku berada di lantai 2 dan di sana sudah lengkap dengan kursi dan meja belajar. Ketika sedang menata ulang barang-barangku, aku menemukan sesuatu yang ganjil. Saat sedang membersihkan bagian belakang lemari, di balik lemari pakaian itu aku menemukan secarik kertas usang. Kertas itu berwarna abu-abu kekuningan dan ditempel di dinding dengan selotip di keempat sudutnya. Sepertinya kertas itu sudah ada sejak lama karena terlihat penuh debu. Aku coba melihatnya lebih dekat. Di kertas itu terlihat tulisan dengan huruf Arab. Melihat itu pertama kali kupikir tulisan di kertas itu adalah potongan dari kitab Al-Quran. Jadi aku mengacuhkannya. Saat itu aku hanya fokus membersihkan kamarku sampai malam hari. Tidak lama kemudian aku dipanggil tante untuk turun ke bawah karena makan malam sudah siap. Aku teralihkan oleh pertanyaan tante mengenai kegiatan ospek mahasiswa baru di kampusku. Sehingga aku lupa bertanya mengenai kertas yang kutemukan tadi. Setelah makan malam, aku langsung pergi tidur karena besok pagi harus ikut ospek lagi di kampus. Tak lama setelah menyentuh kasur, aku pun tertidur. Keesokan hari, aku terbangun dan langsung bersiap untuk pergi ke kampus. Kegiatan ospek berlangsung sampai sore hari. Aku pulang jam 6 sore dan langsung menuju ke kamarku. Karena kegiatan ospek seharian itu badanku sangat letih sehingga langsung terbaring dan tertidur tanpa berganti pakaian dan mandi terlebih dahulu. Namun tiba-tiba aku terbangun, kepalaku sangat pusing. Seluruh ruangan kamar terasa berputar. Aku tidak bisa menggerakkan anggota tubuhku. Aku demam. Aku memutuskan untuk merebahkan tubuhku lagi. Tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Aku terus menatap ke dinding di samping
kasurku. Seperti ada magnet yang menarik pandanganku ke sana. Padahal tidak ada apa-apa di depanku. Karena sangat lelah, aku kembali tidur. Tapi selang beberapa saat, rasa pusing di kepalaku semakin terasa. Aku terbangun kembali. Kini di samping kasurku sama kulihat sudah berdiri seorang wanita. Karena pusing dan masih mengantuk, semula aku pikir itu tanteku, tapi ternyata bukan. Wanita itu memakai kebaya berwarna coklat tua, rambutnya berkonde dan dia menatap hampa kepadaku. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah lemari. Kemudian dia menghilangkan perlahan-lahan seperti ditelan udara. Aku membuka mata dan seluruh badanku penuh dengan keringat. Rasa pusing masih terasa di kepalaku. Aku bingung dengan apa yang kualami tadi, sampai akhirnya aku menyimpulkan apa yang kulihat tadi itu hanyalah mimpi. Aku bangun dan berjalan dengan lunglai mendatangi tante di bawah dan memberitahunya bahwa aku demam. Tante langsung menyiapkan makan untukku dan memberiku obat demam. Setelah minum obat, aku langsung kembali tertidur. Namun sosok wanita itu muncul lagi. Dia masih memakai kebaya yang sama. Kembali mengangkat tangan kanannya lalu menunjuk ke arah lemari itu. Kali ini tubuhku seperti tersihir untuk menuruti arahnya. Aku merasakan badanku terbangun dari kasur dan berjalan menuju lemari itu. Tanganku masuk ke bagian belakang lemari dan mencabut kertas itu. Tiba-tiba aku berteriak dan terbangun. Badanku kembali penuh dengan keringat. Aku langsung bangkit dan berjalan ke arah lemari. Ku geser lemari itu ke depan dengan susah payah dan menemukan kertas itu masih menempel di sana. Aku lalu mendatangi paman dan tanteku dan mengajak mereka duduk di ruang tamu. Aku menceritakan semua kejadian yang kualami beberapa hari ini. Hal pertama yang tante lakukan adalah meminta maaf kepadaku. Dia bilang memang sengaja tidak memberitahuku tentang kertas di balik lemari itu. Tante mengatakan bahwa kata orang-orang rumah ini ada penunggunya. Sebenarnya dia tidak percaya dengan hal itu, makanya dia tidak memberitahuku. Kemudian giliran pamanku yang bercerita. Katanya sepanjang ingatan dia, mendiang kakeknya melarang untuk mencabut kertas itu. Pamanku tidak tahu kenapa kertas tersebut bisa ada di situ. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika kertas itu dicabut. Yang jelas, sampai sekarang dia tidak berani melakukannya. Aku merasa bersyukur tidak mencabut kertas itu. Namun rasa takutku saat itu bercampur dengan rasa penasaran.